baik itu mikroorganisme itu agen infeksius maupun debu kotoran dan sebagainya. Cara sterilisasi itu ada banyak, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang kering, ada yang basah gitu ya. Ada yang panas, ada yang dingin. Sebenarnya kalau yang kering itu ini nih sterilisator kering, biasanya dipakai untuk dokter gigi ya. Mensterilisasi silver, alat-alat yang silver gini ya, seperti itu kan di kedokteran gigi suka ada ya. Terus kalau misalnya sterilisasi kering juga, sterilisasi panas dengan pemijaran. Pemijaran itu bisa dengan menggunakan api bunsen. Ibu nggak bisa menyalakan api bunsennya karena spiritusnya nggak ada. Kalau di rumah sakit atau di perusahaan atau di PT-PT gitu ya, seperti PT Kinocare, itu ada nggak bu laboratoriumnya? Ada. Laboratoriumnya salah satunya laboratorium mikrobiologi. Karena misalnya Kinocare itu kan ada yang makanan ya, food grade ya. Iya. Contohnya makanan bisa permen ya. Kue juga ada. Kue ada ya? Ada. Nastar itu dari Kino ya. Nah itu harus diuji dulu tuh, kuenya mengandung bakteri nggak sebelum pengemasan. Kalau misalnya belum di packaging itu tidak diuji bakteri, tahu-tahu udah menyebar ke masyarakat ada yang keracunan gitu ya, ada yang keinfeksi bakteri, itu yang disalahkan perusahaan. Oh ini nih gara-gara makan ini permen Kino gitu ya, gara makan nastar dari efek Kino, nah itu kan bahaya, nggak boleh ya. Itu sudah ada SOP-nya ya, SOP-nya. Jadi di laboratorium itu sangat penting kalau di rumah sakit untuk mendiagnosis penyakit pada pasien tertentu, kalau di perusahaan supaya mencegah penyebaran transmisi penyakit di masyarakat dan dinyatakan produknya itu tidak ada bakteri gitu, tidak ada kuman ya. Ya, proses pemijaran itu biasanya kan ini di apa sih namanya, dinyalakan. Tapi kalau misalnya di perusahaan atau di rumah sakit biasanya nggak manual seperti ini ya. Ini kan harus dinyalain dulu pakai korek api gitu ya. Kalau di sana seperti nyalain kompor gas aja, cetek gitu langsung nyala. Karena itu udah ada sambungannya, api bunsen itu di lab ya. Udah berderet gitu ya api bunsen. Setelah dinyalakan ini, kita kerjanya memang menggunakan dekat api. Jangan lupa kita cuci tangan ya, cuci tangan. Lalu kalau bisa sih disemprot alkohol atau hand sanitizer yang mengandung etil alkohol atau etanol, alkohol 90% ya, minimal banget alkoholnya 70%. Jangan lupa menggunakan sarung tangan dan masker ya. Jadi kalau misalnya bekerja di rumah sakit, di laboratorium rumah sakit ataupun di laboratorium perusahaan itu harus pakai masker di mikrobiologi tuh, karena kita supaya tidak terjadi transmisi kontaminasi dari bakteri. Sebenarnya ibu butuh jarum inokulasi, tapi kenapa yang diambilin gini-ginian gitu ya? Nih, ini anggap aja nih jarum inokulasi. Jarum inokulasi itu nama lainnya jarum Ose. Ini jarum inokulasi itu bentuknya ada yang ujungnya membulat, ada yang ujungnya panjang ya, lancip. Itu gunanya untuk mengambil biakan bakteri. Biakan bakteri. Kalau jamur juga bisa ya, biakan jamur yang patogen. Ini biasa kalau misalnya sterilisasi panas itu biasanya di pemijaran itu dipanaskan dulu di atas api spiritus ya, supaya membara gitu kan. Kalau dikasih api pasti ininya ujung osenya membara ya, apa sih namanya, ada baranya gitu. Ini termasuk ose ya. Ini udah begini goyang-goyang gini maksudnya ya. Semoga ini kayak udah lama ya, belum ada keterbuan. Kita gini kan dulu ya, kita panaskan. Udah dipanaskan sampai membara. Setelah itu ini sudah steril ya, itu sterilisasi. Lalu ada juga sterilisasi autoclave seperti sistem kerjanya Presto ya. Sistem kerja Presto itu artinya tekanannya tinggi ya, tekanannya tinggi 2 atmosfer, suhunya juga tinggi 121 derajat Celcius. Sebenarnya ibu butuh autoclave bukan yang kayak gini, ini autoclave katanya seperti water bath ini autoclave. Tapi nggak apa-apa sih autoclave seperti ini. Jadi di bawahnya dikasih air ya,
Di bawahnya dikasih air, di atasnya untuk alat-alat seperti ini. Nih. Tapi sebelum dimasukkan harus pakai clean tadi. Apa clean tadi teh? Plastik yang buat itu loh, parcel. Ya. Plastik yang rekat banget. Ya. Tahu ya? Tahu. Kan harus dirapetin gitu. Nah, taruh di sini. Karena kan langsung begini kan kotor ya. Ini juga tuh kotor. Kecuali dia bersihkan dulu, disterilisasi juga autoclave-nya ya. Semua alat ini, ose, gelas ukur yang dipakai deh, terus air mainer, gelas kimia, tabung reaksi, semua masukin ke autoclave. Seperti kamu mau ngeresto daging gitu ya. Masukin semua dagingnya ya kan. Nah, harus dimasukin terus ditutup. Lalu dipakai listrik, kita atur suhunya dan ATM-nya. ATM-nya biasanya 2 ATM. Nanti kalau misalnya dia udah bunyi, ini ada ya di depannya ya. Temperatur suhunya di depannya ada tuh ya. Ini untuk pembuangan airnya. Jika memang sudah selesai disterilisasi autoclave selama 2 jam misalnya, biasanya kalau listrik diatur itu ada timernya, dia akan mati sendiri. Itu nanti di ini kan pengatur ininya ya, pengatur ini apa nih, pengatur makanannya. Kalau di presto kan kalau misalnya kita mau angkat prestonya itu udah mateng dagingnya, otomatis kan suhunya harus turun dulu ya. Cara nuruninnya misalnya apakah itu apa sih, tekanannya itu ditutup ya dengan botol plastik atau ditaruh di wastafel, dialiri air mengalir jadi suhunya turun, pasti bunyi gitu. Ini juga sama, pasti bunyi gitu kalau misalnya suhunya udah turun ya. Jangan langsung dibuka, tunggu suhunya turun dulu autoclave. Kalau dibuka langsung meledak. Kayak presto kamu habis masak daging ya, terus langsung dibuka gimana? Terbang dagingnya. Langsung kena muka ya. Jadi makanya harus diturunin dulu suhunya. Setelah itu dibuka, diambil yang sudah disterilisasi. Nah, yang sudah disterilisasi itu artinya ini sudah bersih, sudah aseptik, sudah higienis ya. Siap-siap kita buat media ya. Buat media itu apa sih Bu? Media itu artinya tempat pertumbuhan bakteri ya. Tempat pertumbuhan bakteri. Jadi media itu biasanya menggunakan Na, natrium agar. Seperti swallow, tahu agar-agar swallow? Nah, agar-agar swallow itu kan dimasak ya. Ya. Nah, cuma kalau di rumah sakit nggak cuma pakai Na, kan bakterinya itu hidupnya di darah. Iya. Ditambah darah. Ya, ditambah namanya endoagar. Makanya mediumnya jadi warnanya merah semua. Kenapa mau pakai darah? Kan bakterinya hidupnya di darah ya. Kalau Na itu biasanya bakterinya yang hidupnya di makanan. Ya. Misalnya makanan tuh nasi yang udah basi atau misalnya saus yang udah basi, kita inokulasi bakteri. Bakteri itu kan bakteri yang menyebab basi makanan ya. Itu pakai Na bisa, tapi kalau bakteri yang di manusia kan di darah ya. Jadi harus pakai darah. Darahnya dari mana? Ya, stok darah yang sehat gitu ya. Na itu di pour plate dituang ya setelah dididihkan di atas kompor listrik, kompor induksi. Dituang. Kerjanya jangan lupa deket api. Ini selalu nyala tuh. Ya, nyala. Dituang. Kita diamkan, kita tambah darah tadi. Dalam dari squid, dari apa? Ya. Udah. Ini sudah selesai, di-clean lagi pakai plastik tadi, plastik parcel. Udah beres, kita masukkan ke oven. Ovennya itu namanya inkubator. Atur suhu 37 sampai 38 derajat Celcius. Nggak punya inkubator kita. Punyanya cuma ini, sterilisator kering sama autoclave yang seperti water bath, tapi nggak punya inkubator kita ya. Ada di sini di biologi lingkungan. Di rumah sakit juga ada inkubator. Inkubator tuh seperti oven seperti itu. Jadi itu untuk menyimpan media yang sudah selesai pembuatannya.
Kalau mau dipakai hari berikutnya, mau dipakai nih, ada tugas misalnya rujukan dari dokter spesialis, misalnya spesialis kulit kelamin atau misalnya spesialis yang biasanya diagnosis di laboratorium apa ya, Salmonella typhi penyakit dalam misalnya. Nah itu, ini pasien A nih, kenapa sih dia emang positif Salmonella typhi nggak sih, gitu ya, positif. Jadi misalnya spesialis paru, positif TBC nggak sih, positif apa namanya, Klebsiella pneumoniae nggak sih. Nah kita ambil media itu dari inkubator penyimpanan, ini bersih nih medianya dengan agar dengan darah itu ya, kita buka kliknya, ini nyalain dulu sebelum kerja, cetek namanya otomatis nyala ya. Nah terus misalnya ini ada suatu kultur, kita ambil kulturnya itu misalnya dahak si pasien gitu ya, kultur pasien TB atau Salmonella biasanya ngambilnya dari mana, air liur pasien atau darah pasien gitu ya, nggak apa-apa. Terus dinyalakan, kita menggunakan osenya jangan lupa di atas terus juga. Kita ambil di sini spesimennya dari pasien A, misalnya pasien A itu positif apa gitu, ambil di sini. Tapi sebelumnya ini kan nggak mungkin terbuka seperti ini pada saat sudah dikasih spesimen dari pasien ya. Itu kan biasanya pasiennya suruh ini dulu ya, suruh mengeluarkan dahak dulu atau suruh ngapain kan di toilet, seperti pemeriksaan urin aja lah ya, dikeluarin dulu lah itu sekret-sekretnya gitu ya. Lalu nanti udah dimasukkan ke dalam lab laboratorium PK. Biasanya ini bukan menggunakan kapas, kalau di rumah sakit atau di perusahaan menggunakan aluminium foil, tapi nggak apa-apa, kita yang murah aja ya. Terus taruh di sini, kita yang simple aja. Nanti kalau misalnya kita mau ambil, ini kan udah ya, kita ambil, kerjanya itu gini ya. Lalu ini gini, ini dibuka, ya, diambil ini menggunakan kelingking, kita masukkan ini, kita ambil, apakah itu sputum, darah, sekret, ambil ya dia. Terus ini kita gores di sini, namanya stretch, metode stretch. Goresannya mau zigzag, boleh. Dibikin kuadran, mau garis-garis lurus dulu atau gini-gini dulu, boleh gitu ya, terserah. Ya kalau kamu punya nilai seni yang tinggi tuh dicopot itu boleh digambar. Nanti di sini lagi jangan lupa ini ditutup ya. Bisa dulu. Ya ditutup. Setelah itu masukkan lagi ke sana ya. Jangan lupa ini kulturnya kalau setiap pasien itu namanya di label kode. Pasien A bisa ditukar sama pasien B, pasien C ya. Lalu sudah di stretch, sudah digores, pakai tadi clean lagi. Itu berapa kali ganti clean gitu. Makanya kita harus bayar itu ya. Clean lagi. Habis berapa gulung kalau di rumah sakit itu kan biayanya besar ya, banyak lah dia pelayanannya. Terus sudah, ini udah ya, udah ada stripnya ya dari bakteri itu ya, si pasien A ya, masukin ke inkubator selama 24 sampai 48 jam. Udah 2 hari, makanya hasilnya kapan? Besok datang lagi ya, maksudnya. Kalau kata pihak lab pasti kayak gitu, besok datang lagi ya, hasilnya besok, oh iya. Atau kalau nggak datang lagi, metode yang cepat paling 2 jam atau 3 jam kalau inkubatornya itu otomatis ya. Udah keluar, dia lihatlah di situ ada nggak di sini koloni bakterinya. Kalau ada kan bulat-bulatnya itu bergerombol ya di sini ya, seperti jerawat gitu, kayak Emilia gitu, bulat. Tapi belum tentu bakterinya itu bulat loh ya. Kita kan belum tahu ini bakteri apa sih di sini gitu ya, di sekret ini. Nah terus kita sekarang identifikasi bakteri ya, kita nyalakan lagi nih bunsennya, kalau lagi kerja lagi deket api gitu. Kerja lagi deket api, jangan lupa sarung tangan dan masker. Itu
penting ya. Alas kaki juga sama, jangan pakai sepatu yang kotor. Biasanya kalau di laboratorium rumah sakit atau perusahaan punya alas sendiri di dalam lab ya. Lalu dibukalah apa sih plastiknya itu, jangan lupa dibuka ya. Kalau diginiin langsung meleleh plastiknya, jangan lupa dibuka ceritanya. Terus kita mau identifikasi bakteri, jadi kita harus siapkan preparat. Nah, preparat itu seperti ini, objek gelas. Ini objek gelas preparat untuk melihat itu bakteri apa sih di dalam darah sekret itu, gitu ya, dalam eksudat itu. Kita siapkan di sini. Kita panaskan dulu seperti biasa biar steril. Udah dipanaskan, kita angin-anginkan dulu, difiksasi. Kita ambil goresan tadi yang strips tadi di sini sedikit, masukin ke sini. Nah, ceritanya digores lagi. Banyak nggak Bu? Jangan banyak-banyak, numpuk nanti banyak-banyak. Tipis aja, saya oles-oles tipis margarin gitu ya. Nah, tipis, udah tipis. Ini metodenya kayak di dapur deh ya. Udah tipis gitu, kita kasih reagent. Ini ceritanya reagent, punya reagentnya lagi. Ada kalau nggak salah di anak ini. Reagent, misalnya reagentnya ini ya. Ya. Ini misalnya reagentnya ini mah beda nih buat uji. Oh, beda. Beda di Infalin untuk uji apa? Uji Google, uji protein, lemak ya. Bukan materi ini. Sistem pencernaan ini. Nah, ini ceritanya adalah gentian violet atau safranin fuksin ya. Jadi kalau gentian violet biasanya untuk melihat bakterinya apa namanya? Negatif. Ya. Sebelumnya kita angin-anginkan dulu, jangan sampai dia mati ya. Kita tutup langsung dengan cover glass. Cover glass gak punya gitu ya. Cover glass itu artinya penutup. Ini yang kecil ini, cover glass. Gak punya ya? Ya. Udah bilang puasa ada nggak cover glass? Gak punya? Gak punya ya? Enggak. Nah, itu nggak lengkap. Beli. Tutup langsung cover glass, kita lihat di mikroskop. Ini maksudnya bakterinya bulat, apa namanya? Atau basil. Pas dilihat, oh sepertinya ini bakterinya itu bakteri gram positif. Berarti kita ambil lagi, kita buka cover glassnya, kita masukkan gentian violet pakai pipet. Nah, pipetnya panjang banget. Harusnya yang setengahnya ya. Ada di sini, Bu. Nah, ini juga pipetnya sudah lama sebenarnya, jarang digunakan, terakhir digunakan 2004. Oh, serius, ini mikrobiologi kan kalau di keperawatan tuh di mana? Di D3 udah dihilangkan, udah ada mikrobiologi. Jadi mikrobiologi itu adanya cuma di S1 kurikulum ya. Oke, dimasukkan, diambil ya, tahu ya cara ngambil pipet ya. Pencet gitu, tapi naik sendiri. Kita gini ya, kita kerjanya biasanya menggunakan baki pengecatan gitu ya, supaya tidak bleber kemana-mana. Baki pengecatannya itu biasanya dekat wastafel kayak di situ tuh. Ya, jadi gampang pada saat sudah dimasukkan misalnya gentian violet, kita kasih etanol, itu kan pasti mengalir dong airnya. Nah itu dekat wastafel kerjanya. Semprot dengan etanol, kasih air mengalir, nempel. Tutup dengan cover glass tadi, angin-anginkan. Lalu ini jangan lupa disimpan lagi ya di inkubator ya. Jangan lupa ditutup lagi di inkubator. Kasih label jangan lupa ini. Nah, ya. Kita lihat di sini. Gentian violetnya ini menunjukkan dia bakteri apa? Apakah? Oh ternyata bulat-bulat tuh seperti anggur, Staphylococcus aureus gitu ya. Berarti dilihat di sini ya, di dua ini. Ya. Atau kalau dia mau di rumah sakit, biasanya sudah terkoneksi dengan ini terlalu besar, LCD TV. Ya, LED TV yang ukurannya apa namanya? 32 in, 50 in, jadi disitu kelihatan kayak laparoskopi gitu. Tanpa kita melihat melalui seperti ini ya, melalui mata, itu udah ada kameranya yang terhubung itu LED TV. Nada
fokus. Kalau ternyata itu salmonella, harus dengan pewarnaan apa salmonella? Gram negatif, safranin ya, sehingga menunjukkan merah muda gram negatif. Gram positif menunjukkan ungu violet. Nah, salmonella bakterinya ukurannya bentuknya basil atau batang. Nah, itu berarti dia positif tipes. Tuh, pasiennya demam tipoid ya, tipes. Kasih tanda, botol rujukan kertas pernyataan kalau pasien itu positif di salmonella typhosa. Di ACC masuk SPPK. Balik lagi ke dokter PSPPD. Oh, ini mah kamu positif salmonella, dikasih obat gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu namanya pemeriksaan penunjang ya, sampai dengan kultur bakteri atau identifikasi bakteri. Kalau jamur sama identifikasinya, misalnya panu ya, kurap gitu ya, tinea pedis, itu dikerok biasanya ya pasiennya ya, dikerok, bukan di swab ya, tapi dikerok. Di swab kan dicolok ya, dikerok, terus hasilnya itu di stretch di sini, nanti di inkubator. Ini biasanya kalau hasil dari jamur itu kan dia mengandung hifa atau miselium, jadi ada anyaman-anyaman kayak akar gitu. Kalau bakteri kan nggak punya akar. Nah, akar anyaman-anyamannya itu besar kan morfologinya, itu adanya jamur itu sampai 3 hari 72 jam ya gitu. Tapi biasanya spesialis kulit kelamin itu SPKK mendeteksi, oh kalau itu tuh jamurnya dermatitis gitu, tanpa menggunakan pemeriksaan penunjang dia udah hafal menggunakan loop gitu ya alatnya. Oh itu mah jamur kan kelihatan di kulit manusia itu hidupnya ya, kelihatan kalau itu jamur kan gede-gede ya. Ya enggak? Gede-gede kalau jamur, karena dia mengandung hifa dan miselium itu, mengandung spora ya. Tapi kalau misalnya jamur itu aneh gitu ya, kayaknya ini bukan dermatitis, ini jamur spesies baru, kata SPKK. Rujuk gue ke laboratorium dulu, mau didiagnosis ini jamur apa sih yang muncul gitu ya di pasien ini. Lalu itu di kulturnya sama ya, menggunakan preparat. Setelah di stretch hasil jamur yang tadi dikasih pewarnaan ya, reagent, ditutup lagi menggunakan ini nih, cover glass, baru dilihat di mikroskop. Misalnya mikroskopnya ini juga bisa tersambung ke LED, lebih bagus, kelihatan gede gitu. Kalau menggunakan mata kan kita terbatas di sini ya, lensa objektif, lensa okuler. Lensa okuler di sini objektif, di bawah objektif, di atas okuler dengan berbagai perbesaran. Ya, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai identifikasi kultur bakteri. Panjang banget bu prosesnya, panjang. Alatnya juga banyak yang digunakan, makanya berbayar. Ibu bahasanya halus aja deh, anggaran namanya bayar gitu ya. Makanya bayar karena memang prosesnya panjang, ya prosedurnya ya. Ya gitu. Ya. Ibu. Tadi kalau misalkan ada penemuan baru itu cara penamaan kita ini. Penemuan baru apaan? Ya kayak tadi misalnya jamurnya ini ada ini. Jamur baru gitu ya. Nah, di setiap laboratorium rumah sakit ya atau perusahaan dia punya ahlinya di situ. Ada dokter spesialis mikrobiologi klinis. Itu mikrobiologi klinis itu dia akan memberikan referensi. Kita lihat di bukunya itu besar, textbook atau di e-booknya itu ada textbook. Morfologinya gini nih bulat, morfologinya ini ternyata apa namanya batang. Kalau jamur misalnya, oh ternyata ini sporanya bukannya askus nih. Ini cordidiophornya bentuknya beda ini nih. Nah kita lihat di buku determinasi, namanya buku kunci determinasi, tebal itu kalau dicetak. Tapi kalau di e-book mungkin berapa halaman ya? Mungkin dari 500 halaman, nggak tahu. Mau diisi apanya? Itu garis soalan. Dari mana buku itu bu? Ada di Amazon. Jadi di luar negeri itu semua rumah sakit juga sama, ya. Jadi untuk identifikasi penyakit jamur terbaru itu kita lihat di kunci determinasi. Sama juga kita menemukan daun tadi binahong. Ini benar nggak sih daun binahong? Apa kita harus tanyakan ke ahli botani, ahli identifikasi tanaman? Nah, daun binahong itu
bener. Atau ada daun binahong jenis baru, misalnya binahong irian gitu kan. Tadi kayak sirih irian. Binahongnya ternyata belang-belang gitu kan. Biasanya binahong kan hijau semua gitu ya. Oh ini mah belang-belang, blaster gitu ya. Monokrom, black and white. Nah kita lihat di buku identifikasi itu tentang daun binahong apa. Nah itu baru kita kasih penamaan di situ. Kalau itu jamur itu, kalau itu daun itu. Paham? Ibu, nanti kalau OSCE ngejelasin kayak gini juga enggak? Kalau Apa OSCE gimana? mikrobiologi, Uji kinerja tergantung uji kinerjanya suruh ngapain. Uji kinerjanya misalnya tolong simulasi membuat media. Nah, udah media aja. Tolong simulasi kultur bakteri, udah kultur bakteri aja. Atau misalnya di pertanyaan itu uji kinerja simulasi identifikasi bakteri gimana sih? Nah, kasih tahu ke ibu. Karena ceritanya aja kan bakterinya nggak ada gitu ya. diceritain ya Ibu. Enggak pakai alat. Oh, pakai alat. Kayak barusan gitu. Kayak barusan gitu. Hah? Kayak barusan. Kayak ibu tadi barusan. Ya. Tapi ibu kan ngejelasin semua. Ya kan? Iya. Ibu kan ini ngejelasin semua. Ya. Kalau kamu random. Kamu nanti Dibagi-bagi Firda. saya sudah dapetnya media, pembuatan media aja, nggak usah kultur bakteri. Kamu siapa namanya? Indri. Indri misalnya dapetnya identifikasi bakteri, berarti jawabannya nggak sama kayak Firda, harus beda, karena soalnya juga beda gitu ya. Kalau yang morfologi OSCE gimana? Sama OSCE-nya itu random, jadi soalnya random. Misalnya kamu namanya siapa? Gulfa ngebagiin obat sintetik. Kasih tahu ibu dong itu obat sintetik itu komposisinya apa misalnya. Dosis berapa diberikan ke pasiennya. Untuk apa sih obatnya indikasinya itu aja. Terus beda bisa sama kamu namanya siapa? Julia. Loading ini mas. Siapa namanya? Chandra ternyata dapetnya obatnya bukan sintetik. Chandra dapetnya obatnya obat herbal. Ibu suruh ngejelasin Chandra daun binahong gitu ya. Chandra kasih tahu binahong digunakan berapa dosisnya, terus obat apa gitu, cara pembuatannya gimana gitu. Ibu ini bertanya Bu. Kalau misalnya obat sintetik itu teh kayak ranitidin yang kayak gitu atau secara umumnya aja? Obat sintetik banyak, tergantung bagiannya. Kalau misalnya Chandra dapetnya ranitidin, belum tentu Firda dapetnya ranitidin. Ya jadi obatnya kayak gitu Bu. Ya ada di lab. Oh. Ibu nggak nyuruh kamu bawa obat sintetik, obatnya yang tersedia di lab aja. Paham nggak? Ibu, ya. Ibu mohon maaf sebelumnya. Ya. Boleh tidak kalau untuk ujian praktikumnya diundur, jangan hari Jumat. Terlalu mepet Bu. Mau ngapalin mikrobiologi Ibu? Tapi keburu lupa enggak? Hari Senin aja Ibu, Senin. Kalau misalnya diundur atau reschedule misalnya diundur nggak Jumat besok, kamu lupa tidak? Iya.